Oke, selamat malam semua. Kita hari ini coba untuk memahami konsep dasar tentang vektor. Kemudian kita akan membahas soal-soal terkait dengan vektor yang lebih dari dua, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengoperasikan vektor apabila vektornya itu dua, apabila vektornya itu berada pada posisi segaris, dan apabila vektornya berada pada posisi yang tidak segaris. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana kalau vektornya lebih dari dua, misalnya 3, 4, atau bahkan 5 vektor. Maka bagaimana kita bisa menghitung resultan dari semua vektor yang ada itu. Maka sebagai dasarnya, sebelum kita bisa mengoperasikan vektor yang lebih dari dua itu, kita akan belajar tentang komponen vektor. Nah, kita hari ini coba mengenal tentang komponen dari vektor. Ini dia si Gilbert masuk nih. Oh iya, oke. Halo Pak. Hai Gilbert. Oke ya, kita belajar tentang komponen vektor. Jadi sebuah vektor itu akan bisa kita urai-uraikan menjadi dua komponen vektor, ya. Jadi komponen vektor itu adalah uraian dari sebuah vektor. Bahwa kalau kita misalnya punya sebuah vektor tuh yang berwarna merah, maka vektor yang berwarna merah ini bisa kita uraikan menjadi komponen penyusun vektornya. Bagaimana cara menggambarkan atau menguraikan penyusun vektor? Caranya adalah kalau vektor ini misalnya membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, maka dari kepala vektor ini kita tarik garis ke bawah, tegak lurus dengan sumbu X, maka dari pangkal vektor ini kita uraikan ke sini, ini namanya komponen vektor yang searah dengan sumbu X atau Vx. Lalu dari kepala vektor ini kita tarik nih garis tegak lurus dengan sumbu Y, maka ada komponen vektor nih yang searah dengan sumbu Y, itu kita kasih nama komponen vektor Vy. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang sin dan cos, ya kan? Maka nilai Vx ini, nilai komponen vektor penyusun atau komponen vektor terhadap sumbu X ini nilainya adalah V dikali dengan cos X. Kenapa dia nilainya V dikali cos X? Nah, kemarin kita belajar ini ya. Kalau misalnya ini adalah sudutnya alfa, kemudian kita mau mencari panjang X ini, ya kan? Sementara bidang miringnya ini udah ketahuan yaitu V, maka yang namanya kosinus, ya kan? Kosinus itu kemarin adalah sisi yang nempel sudut, yaitu X per sisi miring per V. Nah, karena cos itu adalah X per V, maka panjang X ini, yaitu Vx ini Vx, ini nilainya adalah V dikali cos alfa. Nah, yang Vy-nya juga sama. Kita kemarin belajar tentang sinus. Bahwa yang namanya sinus itu adalah sisi yang menghadap sudut, ini yaitu Vy, dibagi dengan sisi miring, yaitu V. Maka nilai Vy-nya tidak lain adalah V dikali sin alfa. Maka coba ya, kalau misalnya nih, sudut alfanya saya buatkan 37 derajat misalnya,
kemudian V-nya ini saya buat 5 misalnya, maka komponen penyusun vektor terhadap sumbu X berapa nih Vx-nya? Berarti V cos alfa, V-nya itu adalah 5, kosinusnya adalah kosinus dari 37 derajat. Masih hafal nggak berapa kosinus 37 derajat kemarin? Ayo, kalau lupa, ini kalian buka lagi itu. Berapa kosinus 37 derajat? Ini 37, nilai kosinusnya adalah 4/5 atau 0,8 gitu ya. Jadi Anda bisa masukin nih. Maka ini sama dengan 5 dikali dengan cos 37-nya 0,8, maka sama dengan 4 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana komponen vektor terhadap sumbu Y atau nilai VY-nya? VY itu adalah V sin alfa. V-nya itu adalah 5, sin 37 itu berapa? Kalau cos 37 itu adalah 0,8 atau 4/5, maka sin 37 itu 0,6, yaitu 3/5. Maka 0,6 dikali dengan 5, hasilnya berapa? 3. Maka Alisa dan teman-teman, kalau saya punya vektor V yang nilainya 5, dan dia membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X, maka komponen vektornya Vx-nya itu adalah nilainya 4 dan Vy-nya nilainya 3. Nah, sekarang bagaimana untuk membuktikan bahwa komponen vektor itu benar? Maka kita pun bisa menghitung besar vektor V ini apabila komponen vektornya diketahui. Di mana besar vektor V ini tidak lain adalah akar dari kuadrat komponen vektor terhadap sumbu X ditambah kuadrat vektor terhadap sumbu Y. Di mana tadi Vx-nya nilainya sudah ada, yaitu V cos alfa, Vy-nya juga sudah ada. Nah, coba kalau tadi kita masukkan ini. Vx-nya itu kan 4, ya kan? Maka akar dari 4 kuadrat ditambah Vy-nya 3 kan? Ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 3 kuadrat 9. 16 ditambah 9, 25. Diakarkan sama dengan berapa? Sama dengan 5. Maka ternyata benar komponen vektornya adalah 4 dan 3. Karena apa? Karena dari komponen vektor itu begitu kita masukkan untuk mencari berapa nilai vektornya, kita dapatkan 5. Nah, sekarang untuk menentukan apakah arahnya benar 37 derajat, maka arah dari suatu vektor itu dapat kita tentukan dengan menggunakan tangen alfa atau tangen theta. Di mana yang namanya tangen itu adalah sisi yang menghadap sudut, yaitu VY, dibagi dengan sisi yang nempel sudut, yaitu Vx. Maka tangen alfanya adalah VY per Vx. Nah, Vy-nya berapa tadi komponen vektor terhadap sumbu Y? 3, ya kan? Vx-nya berapa? 4. Berarti kita akan cari sudut alfanya, itu adalah sudut yang nilai tangennya adalah 3/4. Maka sudut yang nilai tangennya 3/4 itu berapa derajat? Nah, kita cari lagi. Tuh. Sudut yang nilai tangennya 3/4 nih, itu adalah berapa derajat? 37. Maka berarti benar ya bahwa nilai nilai atau arahnya itu adalah tangennya nilainya 3/4, maka sudutnya adalah 37 derajat. Ya, artinya saudara-saudara sekalian,
kita bisa menghitung komponen vektor apabila besar vektornya diketahui. Kita juga bisa menentukan berapa besar vektor apabila komponen-komponennya diketahui. Dan kita juga bisa menentukan arah vektor apabila komponen-komponen vektornya diketahui. Nah, dari sini, maka harapan kita adalah bahwa Anda sudah bisa menguraikan vektor menjadi komponen vektor. Untuk apa? Untuk bisa menghitung vektor secara analitis. Nah, sekarang kita coba ke soalnya ya. Soal ini udah pernah dikerjakan belum? Gilbert, kamu masih ingat soal ini udah dikerjakan belum? Udah ya? Nah, coba kalian kerjakan ulang yang nomor 4 sebelum nanti kita mengerjakan soal nomor 5. Oke, kelihatannya Alisa sudah dapat tuh. Berapa Alisa Vx-nya? Belum, Pak. Oke ya. Nah, coba sambil kalian ngerjakan, saya akan menggambarkan dulu komponen vektornya. Kalau saya punya vektor V seperti ini, maka komponen vektornya dari kepala V ini saya tarik garis ke bawah nih, supaya tegak lurus dengan sumbu X, maka akan ada komponen vektor ke sini. Nah, ada komponen vektor ke sini. Komponen vektor ini nempel dengan sudut kan? Maka kita kasih nama Vx. Berapa nilainya Vx ini nempel sudut? Yaitu V dikali dengan cos theta atau cos alfa, yaitu sudutnya 37 derajat. Nah, langsung aja kita masukin angkanya nih. V-nya itu adalah 50. Nah, sudah hafal belum berapa kosinus 37? 0,8. Nah, ini wajib hafal nih. Maka nilainya sama dengan 40. Gitu kan? Lalu VY, bagaimana komponen vektor terhadap sumbu Y? Kemana dia? Maka kita tarik nih garis dari kepala sini. Tarik garis supaya dia tegak lurus dengan sumbu Y ke sini. Nah, maka akan ada komponen vektor searah sumbu Y ke sana ke atas, ini. Nah, ini yang disebut sebagai VY. Berapa nilai VY ini? V dikali sin alfa, ya. Jadi V-nya itu tidak lain adalah 50, ya kan? V-nya itu adalah 50. Sin-nya itu adalah sin 37. Berapa sin 37 itu? 0,6 gitu kan? Jadi sama dengan 30 ya. Jadi kita dapat Vx-nya berapa, kemudian kita dapat Vy-nya berapa. Nah, setelah sudah dapat, maka kita bisa beranjak ke soal yang B. Nah, coba soal yang B sekarang. Ada sebuah vektor gaya, masing-masing memiliki komponen vektornya 40, dan komponen vektor terhadap sumbu Y-nya 30. Anda diminta untuk menentukan berapa besar vektor gayanya, lalu kemana arahnya. Nah, coba dikerjakan 1 menit. Nah, maka yang B ini kita buktikan, yang tadi jawaban Gilbert adalah 50. Kalau komponen-komponennya yang diketahui, maka besar vektornya berarti vektor F itu nilainya adalah
akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat gitu kan. Fx-nya komponen vektor searah sumbu x-nya itu adalah 40, searah sumbu y-nya 30. 40 kuadrat itu 1600, 1600. 30 kuadrat itu 900. Maka 2500 ya, akar dari 2500 tidak lain adalah 50 Newton. Maka jawaban Gilbert oke. Nah, kalau kita sudah dapat besar vektor gayanya yaitu 50, kemudian ditanya arahnya. Maka kemana arahnya? Maka untuk mengetahui arah kita menggunakan tangen theta atau tangen alfa. Di mana tangen, ya kan? Tangen itu adalah y per x. Maka komponen vektor yang searah dengan sumbu y dibagi dengan komponen vektor searah sumbu x. Jadi tangen theta sama dengan 30 per 40 atau 3 per 4. Nah, dari sini kita akan mencari berapa sudut yang nilai tangennya itu 3 per 4. Maka sekali lagi Anda kembali lagi ke ke sudut istimewa ini. Berapa nilai tangen yang 3 per 4? Oh, ternyata masih sama tuh, yaitu sudutnya 37. Maka kita bisa dapatkan bahwa ternyata arahnya itu tidak lain adalah 37 derajat. Ya, ini soal nomor 4 yang merupakan soal komponen vektor. Nah, sudah bisa dipahami kira-kira sampai sini? Sudah bisa dipahami belum? Nah, coba Anda resapi dulu sebelum nanti Anda mengerjakan soalnya. Ini materi ini sudah saya kirim belum ya ke kalian ya? Oh, belum ya, jadi belum dicetak ya? Aduh, sorry. Ya, jadi setelah ini saya langsung kirim deh, nanti supaya Anda bisa mencoret-coret. Oke, sudah bisa dipahami kira-kira? Sudah siap untuk mengerjakan soal yang mirip-mirip ini? Pak, jadi itu arah vektornya yang mana, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Yang kita kerjakan baru menentukan besar vektornya nih. Kita baru menentukan besar vektornya. Lalu kalau ditanya kemana arah vektornya, vektor resultannya arahnya kemana nih gabungannya. Maka arah vektor gabungan bisa kita kerjakan atau bisa kita cari dengan menggunakan tangen theta. Di mana arahnya, misalnya sudut tetanya itu tidak lain adalah inverse dari tangen atau tangen yang nilainya adalah Fy per Fx. Nah, nilai Fy-nya berapa tuh? Nilai Fy-nya itu kan minus 30 kan? Fx-nya 40. Maka sudut yang nilai tangennya min 30, min 3 per 4, itu berapa sudutnya? Nah, tentu bukan sudut 37 kan, karena kalau sudut 37 itu kan 3 per 4. Tapi kita coba lihat ini kan dibagi kuadran kan, ini X, misalnya ini Y. Nah, di situ
Y-nya minus, berarti Y-nya minus berarti ke bawah kan. Kemudian X-nya plus, berarti ke sini kan. Oh, berarti sudutnya 37 derajat, tapi di wilayah sini, kuadran 4. Ya, jadi sudutnya itu nilainya kan tadi minus 3/4 kan. Nilai tangen yang minus 3/4 itu adalah 37 derajat, tapi di kuadran 4. Artinya apa? Artinya besar sudutnya adalah 360 derajat min 37 derajat. Maka nanti kita akan dapatkan hasilnya berapa derajat itu. 360 kurangi 37 berapa? Jadi 3, 2, 3. Ya, jadi sebenarnya ini di soal tidak ditanya, tapi karena Inka bertanya di sini, maka ini jawabannya. Jadi resultan vektornya arahnya ke sudut 323 derajat. Atau sudut 37 derajat, tapi di sini nih, di kuadran keempat. Gitu ya, karena Y-nya minus, berarti Y-nya di bawah, X-nya plus, X-nya ke kanan. Maka di wilayah ini. Ya, untungnya nih soal ini masih belum menanyakan itu, baru menanyakan resultan. Sudah sampai ke sini gambarnya? Oke ya, jadi caranya begini ya. Pertama kita uraikan dulu komponen vektor F1 nih. Kita uraikan terhadap sumbu X, maka akan muncul komponen vektor, gede banget. Komponen vektor apa nih? Kita kasih nama saja F1X gitu kan. Nah, berapa nilai F1X? Berarti F1 dikali dengan cosinus 45. Ya kan? Nah, caranya berarti Anda harus tahu berapa nilai cosinus 45 tuh. Lalu di sini ada komponen vektor yang ke sini, berarti ini kita kasih nama F1Y. Ya kan? F1Y itu adalah F1 sin 45 gitu kan. Nah, kalau F1 itu sudah kalian wakilkan oleh F1X dan F1Y, maka F1-nya udah nggak ada nih, udah nggak ada. Sekarang tinggal kita cari F2. Nah, F2 juga sama kalian uraikan nih. Nah, ada yang ke sini nih diuraikan terhadap sumbu X, berarti dia F2X, ya kan? F2X nilainya berapa? Berarti F2, ya kan? F2 dikali cos 45. Lalu ada yang ke atas lagi nih. Ini yang namanya F2Y. Berapa nilai F2Y itu yang ke atas? Berarti F2 ya, F2 sin 45. Nah, kalau sudah diuraikan komponen-komponennya, berarti F2 sudah ada, sudah nggak ada, ya kan? Nah, kalau sudah begitu, maka Anda lihat deh vektor-vektornya tuh. Kita lihat vektor-vektornya, ternyata semuanya itu sudah searah sumbu Y maupun sumbu X, karena ini udah nggak ada nih, ini juga udah nggak ada. Nah, baru kalian cari satu-satu. Cari satu-satu. Berapa Fx-nya? Nah, berapa Fx-nya? Maka Fx itu tidak lain adalah, lihat tuh yang Fx itu yang ke kanan, F1 cos 45, ya kan? Dilawan yang ke kiri nih, yaitu F2 cos 45. Nah, cos 45 itu adalah setengah akar
2, ya kan? Maka Anda bisa masukin nih 50 dikali cos 45 setengah akar 2 min F2, F2-nya juga sama 50 dikali cos 45 berarti Fx-nya 0. Selesai itu Fx. Ada yang sudah sama dengan saya hasilnya segini 0? Ika kayaknya udah sama. Nah, kalau Fx sudah dapat, kita cari yang Fy-nya. Nah, Fx kan cuma ada 2 vektor kan, tuh yang biru ke kanan dan yang merah ke kiri. Sedangkan yang searah dengan sumbu X, Anda lihat tuh, ada berapa? Ada 3, yang ke atas 2 itu yang biru dan yang merah, yang ke bawah 1 yang hitam. Nah, maka F yang searah dengan sumbu Y, itu yang ke atas itu plus. Berarti F1 sin 45, ya kan, nih F1Y, F1 sin 45, ditambah F2Y, yaitu F2 sin 45, ya kan, dilawan oleh F3, atau yang ke bawah F3 min F3, yaitu 25 akar 2. Sehingga sin 45 itu adalah setengah akar 2, nih, maka 50 kali setengah akar 2 tambah 50 dikurangi 25 akar 2. Sehingga dapatnya adalah 25 akar 2. Nah, sudah dapat deh Fx-nya dapat, Fy-nya dapat, lalu dicari F resultan. Maka F resultannya sekali lagi akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat nih. Nah, F resultannya Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Fx kuadratnya itu adalah 0 kuadrat. Fy kuadratnya adalah 25 akar 2 dikuadratin. Tapi diakarin. Ya udah hasilnya tetap sama. 25 akar 2 Newton. Berarti jawabannya yang C. Nah, ini kayak gini. Ini adalah soal UN ini. Ya, jadi kalau Anda bisa mengerjakan soal ini dulu UN udah bisa. Oke, sudah bisa difahami kira-kira? Oke, berarti coba kalian cermati dulu ini 2 menit. Lalu kalau sudah memahami, kita ke soal nomor 7. Nomor 7 saya yakin kalian sudah bisa. Karena apa? Karena yang belum searah sumbu Y sumbu X hanya F1. Oke ya, dicoba dulu. Nah, kalau kalian sudah menggambarkan ini nih, komponen-komponennya, maka sudah oke tuh, hampir selesai. Tinggal diapain? Tinggal kalian cari nih Fx-nya. Berarti yang searah dengan sumbu X kan? Ada 2, yaitu F1 cos 53 dikurangi F2. F1 Fx-nya berapa dapatnya? 3 ya. Ya, jadi kita cari Fx. Ya kan, Fx-nya ya yang ke kanan tuh F1 cos 53. Yang ke kirinya itu F2. Berarti F1-nya itu adalah 10, cos 53-nya 0,6. Berarti 10 kali 0,6 itu 6, dikurangi 3, dapat 3. Oke, sampai sini Ika udah benar? Udah, Pak. Oke. Nah, lalu yang searah dengan sumbu Y. Nah, yang searah dengan sumbu Y gimana nih? Nah, ini nih yang searah dengan sumbu Y. Kan yang searah dengan sumbu Y. Yang searah dengan sumbu Y, Fy, ingat yang ke atas itu positif, berarti F1 sin 53. Yang ke bawah itu negatif, berarti F1 sin 53 min F3. Maka kita dapatkan Fy-nya tuh, bahwa Fy-nya tidak lain adalah F1 sin 53 yang ke atas
dikurangi yang ke bawah F3. Maka F1-nya 10, sin 53-nya 0,8, dikurangi F3-nya 4, dapat 4. Nah, kalau sudah, maka F resultannya itu adalah akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Fx-nya itu 3, dikuadratin, Fy-nya 4, dikuadratin, hasilnya 5. Oke. Gitu ya, Alisa. Gilbert. Oke ya, jadi sambil kalian mengerjakan, ini kan langkahnya sama kayak tadi kita ya. Kita fokus pada F2 saja. Kenapa? Karena F1 dan F3 sudah secara sumbu Y maupun sumbu X. Jadi dari kepala F2 ini kita tarik garis ke sini, kemudian akan muncul komponen vektor nih sini nih yang searah dengan sumbu X. Ini kita kasih nama apa itu? Iya. Berarti kita kasih nama ini apa namanya F2 cos berapa itu? Cos 45 derajat gitu ya. Dapat nih sini. Kemudian langkah berikutnya dari sini kepala ini tertarik sini kan, maka akan muncul komponen vektor yang kedua dari F2 itu, tarik garis ke sana, ya kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa tuh namanya? Yang sini, F2 cos atau F2 sin? Sin. Ya, jadi sini ada F2 sin 45, ya kan? Nah, kalau sudah begitu, sudah dapat F2 cos dan F2 sin, maka sudah nggak ada lagi tuh vektor yang ini nih, vektor yang ini F2-nya sudah nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah diwakili F2 sin dan F2 cos. Sudah sampai sini semua ya. Lalu langkah berikutnya cari nih Fx-nya. Nah, ini Fx. Fx nilainya akan sama dengan apa? Yang ke kanan kurangi yang ke kiri. Yang ke kanan itu ini F1, ya kan? Kurangi yang ke kiri F2 cos. Nah, Fx-nya udah ketemu belum berapa? Lisa, Fx-nya udah ketemu belum, Lisa? 35 akar 2. Iya, masih ada akar-akaran ya. Kenapa? Karena memang nilai nilai cos 45 kan setengah akar 2 kan. F1-nya 30 akar 2. Jadi 30 akar 2 dikurangi 65 akar 2 ya. Jadi 30 akar 2 dikurangi F2-nya itu adalah 130 dikali cos-nya ada setengah akar 2, maka didapat minus ya 35 akar 2. Sama semua segini? Fx-nya? Oke. Gilbert sama juga? Nah, kalau sudah sekarang cari FY-nya nih. FY-nya kan FY-nya kan ini nih yang ke atas nih. Ya, F-nya yang ke atas. Nah, FY, aduh warnanya salah.
Nah, FY-nya kita dapatkan yang ke atas kan. Maka FY-nya ke atas itu adalah F2 sin, ya kan? F2 sin dilawan oleh yang ke bawah F3. Sama semua dapat segini? Oke. Nah, kalau sudah, maka yang namanya F resultan itu adalah Fx kuadrat plus Fy kuadrat, maka dia akar dari minus 35 kuadrat plus 35 akar 2 kuadrat. Nah, karena bilangannya ribet ini, kan bilangnya sama, anggap aja X sama X ya. Jadi X kuadrat plus X kuadrat itu artinya X akar 2. X kuadrat ditambah X kuadrat diakarkan, itu adalah X akar 2. Karena X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat kan. Jadi 2X kuadrat diakarin, X kuadratnya diakarin jadi X, 2-nya diakarin jadi akar 2. Nah, karena X-nya itu adalah 35 akar 2, maka 35 akar 2 dikali akar 2, hasilnya 70. Nah, ternyata jawabannya manis tuh, 70 Newton. Oke. Paham sampai sini? Sudah mulai ada gambaran? Nah, nanti setelah ini bubar, soalnya akan saya kirim ke Anda, jadi Anda bisa mengerjakan ulang ya. Alisa, sudah ada gambaran Alisa? Gimana Pak tadi FR-nya kurang ngerti saya? Nah, jadi F resultan itu dia selalu merupakan akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, Fx-nya kan udah dapet nih, minus 35 akar 2. Ini Fy-nya juga 35 akar 2. Ini karena bilangannya sama, udah kita misalkan saja dia sebagai X. Atau A atau B, terserah lah, ini juga sebagai X. Jadi dia minus X per X. Jadi kalau minus X kuadrat plus X kuadrat, ya kan, itu kan hasil kuadrat dan diakarkannya itu X akar 2. Nah, masukin lagi, tadi kan X-nya itu 35 akar 2 kan, maka 35 akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 35, 70. Oke, makasih Pak. Ya, jadi ini penyederhanaan operasi matematikanya. Oke ya. Jadi nanti soal ini akan diulang di soal ke belakangnya, tapi minimal dengan 3 soal yang kita sajikan dan kita bahas mirip-mirip ini, harapannya Anda ada gambaran dari soal yang mirip-mirip itu. Baik, ya sekarang coba nih kita agak sedikit meninggalkan komponen vektor. Kita ke soal nomor 9, yaitu vektor, tapi dia menanyakan tentang rute suatu perjalanan. Ya, seorang anak berjalan ke arah barat sejauh 50 meter. Nah, kalau Anda ketemu soal begitu, maka langkah pertama Anda buatkan dulu arah mata angin. Arah mata angin itu pokoknya urutannya SBUT, searah arah putaran jarum jam. Terserah mulai S-nya di mana dulu, bebas. Misalnya saya dari sini misalnya, ya S berarti B-nya ke atas, U-nya ke atas, U-nya ke kanan, ini T. Pokoknya urutannya SBUT ya, searah putaran jarum jam. Nah, kalau langkah pertama sudah Anda buatkan begitu, baru kita lihat ke soalnya. Seorang anak berjalan ke arah barat sejauh 50
meter. Berarti dari titik 0,0 ini ke barat ini. Ke barat sono sejauh 50. Oke lah, misalnya 50 sampai sini ya. Ini skalanya nggak sesuai ini. Kemudian dia berbelok ke arah utara itu 10 meter. Nah, ke arah utara sini 10 meter. Ini 10 nih, 10 meter. Setelah ke utara 10 meter, dia berbelok ke timur. Timur itu berarti ke bawah ya. Ke timur sini 10 meter juga. Nah, 10 meter. Dan diakhiri dengan berbelok ke utara sejauh 20 meter. Utara sono 20 meter. Nah, ditanya berapa tuh perpindahan anak tersebut. Oke ya, gambarnya biar kelihatan cakep, saya ulangi ya. Gambarnya saya akan buatkan lewat Zoom saja. Oke ya, jadi tadi langkah pertama kita buatkan tanda plus itu sebagai arah mata angin. Nah, arah mata angin itu adalah urutannya SPUT searah putaran jarum jam. Misalnya di sini S, berarti di sini B misalnya. Sini U misalnya, sini misalnya timur, berarti T, SPUT. Nah, kalau sudah begitu, baru kita gambarkan sesuai dengan yang diminta soal nih. Dari titik 0,0. Seorang anak berjalan ke arah barat sejauh 50 meter. Wah, sono barat tadi sejauh 50 meter. Ya, ini anggap sepanjang itu adalah dia adalah 50 meter ya. Ini 50 meter. Nah, kalau sudah dibuatkan begitu 50 meter, maka berikutnya dia ke utara tuh. Ke utara 10 meter. Kemudian dari utara dia berbelok ke timur 10 meter. Kemudian diakhiri dia 10 meter ke arah utara. Nah, lalu yang ditanya itu adalah perpindahan. Ingat, ini metode apa nih kalau vektornya kepala ketemu ekor? Poligon. Ya, metode poligon, betul. Berarti kalau ditanya resultan vektornya ini dari titik awal ke titik akhir. Nah, dari titik awal ke titik akhir inilah yang ditanya nih. Ini apa namanya? Berapa ini? Nah, coba tuh berapa itu? Ya, jadi ini 50, ini 10, ini 10, ini 30. Berarti kalau ini kita potong, sini kan, ini 50 dikurangi 10, sisa 40, ya kan? Di sini 10 ditambah 30. Sorry, ini 10 ditambah 20 ya, berarti dia 30. Maka perpindahannya berapa ini? Ingat Pitagoras? 50. Ya, keren. Ya, jadi Anda dapatkan bahwa eh, apa namanya vektor perpindahannya itu adalah 50. Nah, gambarnya kira-kira seperti itu.
Ya, jadi jawabannya betul 50. Oke, yang nomor 9 ini paham ya? Baik ya, kalau yang ini sudah paham, artinya materi vektor kita sebetulnya selesai ya. Sekarang kita tinggal bagaimana untuk memantapkan soal-soal ini dengan lebih banyak lagi berlatih mengerjakan soal-soal ya. Nah, sekarang sudah lewat 6 menit dari jadwal kita, maka kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah belajar dengan baik. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Selamat malam semuanya. Itu ayah saya. Iya. Ya ampun, kirain masih di Jerman. Oke, saya akhiri. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Malam, Pak. Pak, makasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum.